Anime Boruto episode 293. Adegan diawali dari Naruto yang tidak percaya apa yang telah terjadi pada Boruto. Ya, Boruto sudah tidak sadarkan diri dan sepertinya ia sudah mati. Sementara itu di sisi lain Kawaki hanya melihatnya pun berkata, "Ini sama sekali tak kuduga." Eida pun merespon perkataan Code. "Bukankah Boruto itu harusnya persembahan yang penting untuk pohon sucimu? Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Code pun menjawab, "Melanjutkan tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Siapa yang mengira Kawaki akan mendapatkan karmanya kembali dan kemudian membunuh Boruto? Jangan salah menerima hal ini, oke," kata Aida. "Aku tak berniat untuk menghalangi tujuanmu, tapi aku harus mengatakan satu hal. Jangan berani kau berpikir untuk memakai Kawaki sebagai persembahan. Aku tak akan izinkan itu. Ya, aku tak bisa memberi jawaban padamu sekarang. Aku akan kembali, ayo kita bicara." Saat Code akan kembali, ia pun berkata pada Kawaki, "Kau sudah mengacaukannya, Kawaki, membunuh persembahanku yang berharga. Aku ada urusan penting, sementara ini aku akan mundur. Tapi ingat, mendapat kekuatan tak akan mengubah apapun. Kau tak akan pernah bebas sepanjang hidupmu. Seseorang pasti akan selalu menuntutmu. Itu adalah takdirmu, aku tahu benar itu." Code pun kemudian menendang Shikamaru yang saat itu sedang disandranya. Saat Code menyampaikan salam perpisahannya, tiba-tiba tanda cakar Code menghilang. Ternyata hal itu terjadi karena ulah Kawaki. Code pun sangat terkejut. Ia pun berkata pada hatinya, "Dia mengecilkan bekas cakarku hingga aku tak bisa memakainya untuk berpindah." Code pun kemudian semakin kesal kepada Kawaki. Kawaki pun mendekat kepada Code dan berkata, "Sepertinya kau belum paham. Kau tak dalam posisi untuk bisa dengan sombong membicarakan takdir orang lain, Code. Akan kumusnahkan siapapun yang mengancam nyawa Hokage, bahkan saudaraku sendiri. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu kabur?" Kawaki pun kemudian menyerang Code. Code pun melawan serangan dari Kawaki. Code mencoba menyerang Kawaki menggunakan cakarnya, namun Kawaki membalasnya dengan tinjuan pada wajah Code. Code pun sekarang terkapar tak berdaya. Kawaki pun mendekati Code kembali dan ia pun menendangnya. Code pun berkata, "Mustahil, aku kalah kuat." Shikamaru pun sepertinya tidak memperdulikan pertarungan Code dengan Kawaki. Ia pun langsung menghampiri Naruto. Terlihat Naruto yang sangat sedih menyaksikan Boruto dengan mata kepalanya bahwa ia sudah mati. Shikamaru pun berkata, "Boruto, ini tak mungkin, sial." Shikamaru pun berkata pada Naruto, "Naruto, kau tak apa-apa, bertahanlah." Naruto menjawab, "Shikamaru, apa aku sedang mimpi?" Shikamaru pun berkata dalam hatinya, dia bahkan kehilangan mode Sage-nya. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Naruto, aku tahu kau sedang bersedih, tapi pertarungan masih belum selesai. Ini tidak sungguh terjadi, bukan? Katakan padaku ini hanya bohong," ucap Naruto. Sementara itu, di sisi lain, pertarungan Code melawan Kawaki masih berlangsung. Shikamaru berkata, "Kawaki sedang unggul melawan Code. Jika Code kabur, itu akan menjadi masalah. Ayo sekarang kita bantu Kawaki, Naruto." Shikamaru pun kemudian terlihat sangat kesal dengan apa yang telah terjadi pada Naruto. Shikamaru berkata, "Sadarlah, kau itu seorang Hokage. Ingat, Boruto sendiri yang memilih ini. Demi melindungi kita semua, ini bukan waktunya tenggelam dalam emosi." Sementara itu, di sisi lain, terlihat Code yang sedang terpojok oleh serangan Kawaki. Bahu Code terkena serangan batang hitam yang telah dilemparkan oleh Kawaki. Kali ini Code sudah tidak berdaya dan berlutut di hadapan Kawaki. Ia berkata, "Sialan, kalau begini aku akan kalah." Dan itu pun kalah melawan Kawaki. Kawaki pun kini bersiap untuk melemparkan serangan terakhirnya. Ia sudah mengarahkan tangannya ke hadapan Code. Kawaki berkata, "Orang yang ingin menemuiku ini, aku tak tahu apa motifnya. Tapi jika mereka menentang Hokage, tak akan ada ampun juga bagi mereka. Tapi kau yang pertama." Kemudian Kawaki pun mengeluarkan serangannya yang maha dahsyat, dan bahkan serangan tersebut menyerupai Odama Rasengan milik Naruto. Shikamaru pun terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Kawaki. Sungguh serangan yang sangat luar biasa. Namun kemudian kejadian mengejutkan terjadi, di mana Kawaki yang telah menyerang Code justru ia terlempar jauh. Shikamaru dan Naruto yang melihat hal tersebut pun sangat terkejut. Shikamaru berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa Kawaki yang terlempar?" Ternyata Code tidak kehilangan akal untuk melawan serangan dari Kawaki. Ia menarik Daemon dengan menggunakan tanda cakarnya yang berada di kepala. Hal itulah yang kemudian membuat serangan Kawaki memantul kepada dirinya sendiri.
Karena kita semua tahu, kekuatan yang dimiliki Daemon adalah memantulkan serangan musuhnya. Eida pun tampaknya terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Code. Eida berkata, dia tiba-tiba menarik Daemon. Daemon pun sangat terkejut. Ia berkata, "Di mana aku?" Code menjelaskan pada Daemon, "Maaf sudah membangunkanmu Daemon, tapi aku terselamatkan berkat kemampuan pemantulanmu." "Apa yang terjadi? Siapa anak itu?" Daemon berkata, "Hei, aku sedang bertarung, Code. Siapa musuhnya? Akan kuhajar mereka untukmu." Code berkata pada Daemon, "Tidak, pertarungan ini sudah selesai. Kau bisa pulang sekarang Daemon, kita bicara nanti." Kemudian Code pun mengembalikan Daemon ke pangkuan Eida. Eida berkata, "Kau banyak bertindak seenaknya, Code. Sebaiknya Kawaki baik-baik saja. Jika ada sesuatu terjadi padanya, kau pasti akan tahu dan kau akan menyesalinya." Code pun berkata pada Eida, "Tenanglah Eida, pangeranmu masih hidup." Eida pun menjawab, "Oh bagus. Tapi kaulah yang harusnya lega, Code, jika jawabanmu berbeda. Aku akan mengirim kembali Daemon ke sana untuk menghabisimu." Sementara itu di sisi lain, terlihat Daemon sedang duduk santai dengan belaga sombongnya. Code berkata, "Aku tak suka ini, tapi harus kuakui, sepertinya saat ini aku tak mampu melawanmu, Kawaki. Aku harus melepas pembatasku. Kau akan mengembalikan kekuatan asalku, Amado." Kemudian misi Code kali ini berubah. Yang sebelumnya ingin mengambil Kawaki secara langsung, kini ia ingin mencari Amado untuk membuka limiter pada dirinya. Shikamaru pun yang melihat dari kejauhan berkata, dia kini telah pergi. Naruto pun hanya terdiam dan melihat Kawaki yang sudah tak sadarkan diri. Shikamaru berkata pada Naruto, "Soal Kawaki, kita harus mempertimbangkan bagaimana kita akan mengatasinya." Naruto menjawab, "Pertimbangkan, apa maksudmu?" Shikamaru kembali berkata, "Ayolah, dia membunuh rekannya sendiri. Bahkan melihat situasinya pun, dia sama sekali tak ragu-ragu. Yang dilakukan Kawaki bukan salahnya seorang," ucap Naruto. Shikamaru kembali mengatakan, "Mungkin tidak. Cepat atau lambat, kita mungkin tak punya pilihan lain. Ini untuk mengatasi kekuatan Momoshiki. Walau begitu, yang kulihat jadi masalah terbesar di sini adalah dia akan melakukan apapun demi keinginannya. Itulah yang jadi jelas hari ini." Naruto berkata, "Lalu kenapa? Menurutmu kita harus usir dia karena dia terlalu berat untuk kita atasi?" Shikamaru menjawab, "Tidak. Kita juga harus mempertimbangkan warga yang lain. Aku tidak bermaksud untuk meninggalkan kewajiban kita, tapi itu sebabnya kita harus memikirkan apa tindakan selanjutnya. Pasti juga akan ada akibat buruknya di Konoha. Sebelumnya, bahkan sudah ada reaksi negatif padanya." Naruto pun berkata, "Boruto menganggap Kawaki sebagai saudara. Dia sudah seperti sebagian keluarga kami. Walau apapun yang dia lakukan atau apapun kata orang, jika keluarganya tak bisa menerimanya di saat seperti ini, lalu siapa lagi?" Shikamaru pun berkata, "Apa sungguh itu yang kau rasakan, Naruto? Bahkan sekarang apa kau sungguh di lubuk hatimu bisa menganggap dia sebagai keluarga?" Naruto pun emosi. Ia berkata, "Cukup, hentikan." Namun kemudian sesuatu mengejutkan terjadi. Saat perdebatan sedang terjadi antara Naruto dengan Shikamaru, tiba-tiba tangan Boruto bergerak. Boruto berkata, "Siapa? Siapa yang dibunuh?" Naruto dan Shikamaru pun sangat terkejut, ternyata Boruto masih hidup. Boruto berkata, "Tak sopan menganggapku mati begitu saja." Seketika pun Naruto meneteskan air mata bahagianya karena melihat Boruto yang tidak jadi mati. Shikamaru berkata pada hatinya, "Tak mungkin, itu mustahil, aku yakin dia sudah mati. Di dadanya ada lubang yang menganga." Namun setelah Shikamaru melihat Boruto, ternyata lubang di dadanya sudah tertutup oleh gambar hitam yang menyerupai karma.